Hai teman-teman semuanya, praktikan komputer statistik. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kita bahas di modul selanjutnya, yaitu mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama mengenai validitas, sebetulnya ada banyak sekali referensi atau teori yang menjelaskan mengenai definisi dari uji validitas itu sendiri. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman ini merupakan hal yang baru didengar ya, tapi sebetulnya uji validitas ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya kuesioner. Kenapa? Karena pengujian validitas sendiri ini diperuntukkan untuk menguji keabsahan atau menguji dari kebenaran dari setiap item pernyataan dalam kuesioner tersebut. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana suatu alat ukur bisa menjadi alat ukur yang absah atau yang benar. Nah, bisa saya jelaskan di sini secara singkat bahwa alat ukur yang benar itu adalah alat ukur yang memang benar-benar bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Dalam artian bahwa alat ukur atau kuesioner yang kita buat ini dimaksudkan untuk kita mendapatkan data kan ya. Nah, data yang pada akhirnya nanti akan kita olah atau kita analisis. Nah, suatu data akan menjadi data yang benar dan hasil analisisnya atau hasil pengujiannya juga akan menjadi hasil pengujian yang benar apabila cara mendapatkannya juga benar. Nah, dalam hal ini yang diuji ternyata bukan datanya atau bukan hasil jawabannya, tapi bagaimana jawaban tersebut diperoleh. Artinya, sesuatu yang diuji itu adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi alat itu adalah setiap item pernyataan dalam kuesioner. Jadi, kalau misalkan kita berbicara mengenai validitas, itu erat sekali kaitannya dengan yang namanya kuesioner. Berbicara mengenai kuesioner, sepertinya tidak perlu saya jelaskan lebih jauh dan lebih rinci, karena pada dasarnya di praktikum sebelumnya, di statistika bisnis mungkin ya, sedikit banyak kuesioner itu sudah banyak sekali disinggung dan teman-teman sendiri sudah belajar untuk mengenal, bahkan mungkin beberapa ada yang membuat kuesioner tersebut. Nah, untuk validitas dan reliabilitas sendiri, posisinya di mana sih? Atau pertanyaannya kapan sih kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas? Tidak setiap penelitian memerlukan uji validitas dan reliabilitas, akan tetapi khusus untuk penelitian-penelitian kualitatif yang dimana pengukurannya menggunakan jawaban ya, maaf bukan pengukurannya, jawabannya menggunakan skala ukur, itu wajib atau diperlukan uji validitas dan reliabilitas. Skala-skala yang biasanya lazim ya digunakan untuk penskalaan dalam kuesioner yang teman-teman ketahui salah satunya adalah skala Likert, di mana skalanya yang biasa kita pakai atau yang familiar dengan kita itu berskala dari 1 sampai 5. Nah, selanjutnya adalah kapan uji validitas itu dilakukan. Nah, uji validitas itu dilakukan setelah data dari kuesioner terkumpul. Jadi, tahapannya adalah teman-teman menyebar dulu kuesioner, membuat dulu ya pastinya. Jadi, kuesionernya tersedia. Nah, kuesioner yang sudah tersedia itu silakan kalian sebar dulu sebagai sampel. Jangan dulu sejumlah respondennya. Nah, nanti kalau misalkan jumlah respondennya banyak, kalian ambil aja dulu sampel. Beberapa persen ya dari total jumlah sampel yang ditetapkan. Nah, kemudian nanti setelah data sampel itu terkumpul, baru kalian melakukan uji validitas. Nah, hal yang biasanya dialami atau hal yang biasanya terjadi pada saat uji validitas itu adalah menemukan data yang memang tidak valid. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi untuk data yang tidak valid tersebut? Nah, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebetulnya untuk mengatasi ketidakvalidan dari data ya. Nah, salah satunya adalah dengan teman-teman menyediakan item kuesioner yang lebih banyak. Artinya kalian pasti sudah tahu kan bahwa kuesioner itu terbentuk dari variabel, di mana variabel itu nanti dijabarkan ke dalam dimensi sesuai dengan yang tertera pada teori ya, pada referensi yang teman-teman pakai atau gunakan. Nah, dari dimensi tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator, di mana indikator itu bisa kita buat sendiri, disesuaikan dengan keadaan lapangan, ya, hasil survei kalian, hasil observasi kalian, atau bisa juga indikator tersebut sudah include tersedia dari teorinya. Nah, itu bisa kalian pakai nanti. Caranya menyediakan item kuesioner lebih banyak itu dari tiap indikatornya, teman-teman sediakan minimal 2
item pernyataan atau pertanyaan dari kuesioner tersebut. Nah, artinya apa? Ketika misalkan terjadi ketidakvalidan untuk salah satu item pernyataan dari indikator tersebut, masih tersedia satu alternatif item pernyataan yang memang bisa valid dan bisa kalian pakai. Hal ini dilakukan untuk apa? Karena biasanya kalau misalkan data yang kita dapatkan itu ternyata item pernyataannya tidak valid, artinya kita harus mengulang prosedur penyebaran kuesioner, dan dalam penelitian itu biasanya membutuhkan waktu yang relatif banyak lah ya, seperti itu. Nah, jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kita sediakan saja alternatif pernyataan dari tiap indikatornya. Jadi minimal bikin 2. Hal yang tidak bisa dipisahkan dari validitas adalah temennya, reliabilitas. Nah, jadi untuk uji reliabilitas sama, ada banyak sekali literatur yang bisa teman-teman pelajari untuk definisinya apa sih sebenarnya reliabilitas itu. Nah, bisa secara singkat saya jelaskan bahwa uji reliabilitas ini berkaitan dengan pengujian apakah instrumen penelitian ini dapat dipercaya. Jadi tingkat kepercayaan dari suatu alat ukur ya. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah kuesioner. Seperti itu. Bagaimana alat ukur bisa dikatakan menjadi alat ukur yang dapat dipercaya atau tingkat kepercayaannya tinggi, seperti itu. Nah, dalam pengujian kepercayaan alat ukur itu dilihat dari seberapa besar sih atau seberapa banyak sih kemungkinan alat ukur tersebut bisa digunakan secara berulang dan menghasilkan jawaban yang konsisten atau tetap. Artinya adalah, atau misalnya ya, dapat dicontohkan ketika misalkan kita menanyakan tentang sesuatu hal pada jam yang berbeda, tapi jawaban yang diperoleh misalnya sama, sangat setuju, seperti itu. Kayak misalkan kita menanyakan kualitas laptop misalnya, dengan tipe yang sama, berbeda kepada orang yang sama, tapi jam yang berbeda. Artinya kita bertanya di jam yang berbeda. Akan tetapi jawaban si orang tersebut masih tetap konsisten dengan penilaiannya terhadap laptop merek tertentu dengan type tertentu. Tapi type-nya sama dan laptopnya juga sama. Seperti demikian. Itu bisa dikatakan bahwa alat ukur atau item pernyataan kita bisa dikatakan reliable. Oke, secara singkatnya seperti itu mengenai validitas dan reliabilitas. Untuk lebih jauhnya, bagaimana sih cara kita melakukan pengujian validitas dan reliabilitas? Kita simak aja lebih lanjut di video tutorialnya dengan menggunakan software Excel ya di Microsoft Office 2016 seperti berikut. Terima kasih. Nah, ini buat data yang ada di halaman 27 di modul ya. Kan datanya seperti ini. Nah, ini itu datanya ada yang salah. Ada yang salah sedikit sih salahnya. Kalian hanya fokus ke nomor 9 aja karena salahnya ada di situ. Nah, yang ini kalian bisa lihat kasih tanda ya. Nah, ini nomor 9 di modul itu salah. Kalian harus revisi. Di sini kalian datanya untuk nomor 9 harus seperti ini ya. Jadi nomor 1 itu 1, 2, 1, 1, 3. Harus seperti ini. Jadi ini yang benernya. Jadi nanti kalian di modul coret aja nilainya, terus ganti. Yang pertama itu buat uji validitas, kalian tinggal ketik aja. Ini ya datanya, sesuai data yang udah dibenerin. Di sini yang pertama kali kalian ngejumlahin dulu dari semua nilai-nilai item pertanyaan dari tiap responden. Jadi di sini kalian pakai rumus sum kurung buka. Nah, di sini kalian tinggal blok aja nilai dari item pertanyaan 1 sampai 5. Kalau udah gitu kurung tutup, enter. Nanti di sini dapat hasil 16. Nah, kalian tinggal drag aja ke bawah. Nah, di sini udah dapat nilai seperti ini. Nah, yang ketiga, kalian menentukan korelasi. Nah, di sini buat korelasi, kalian bisa lihat rumusnya di modul halaman 28. Itu terdapat rumus korelasi. Ini langsung aja rumus ininya, rumus Excelnya itu kalian pakai rumus
Corel. Nah, nanti klik aja sama kalian, terus kurung buka. Nah, di sini kan ada array 1 sama array 2. Nah, di sini untuk array 1 kalian blok nilai dari nomor item pertanyaan. Jadi di sini kalian blok nomor item pertanyaan 1 dari responden 1 sampai 15 nilainya aja. Terus jangan lupa kalian kunci 2 kali pakai F4. 2 kali ya. 1 2. Nah, di sini nanti si S-nya itu berada di tengah-tengah gitu kalau 2 kali penguncian. Maka di sini makanya bisa titik koma, bisa koma. Terus untuk array 2-nya kalian blok total yang tadi udah kalian lakukan pakai rumus sum gitu ya, total dari nilai nomor item pertanyaan. Di sini kalian tinggal blok dari 16 sampai 22. Jangan lupa kalau untuk array 2 itu dikuncinya hanya 1 kali. 1. Nah, gini, kalau udah gini kurung tutup, enter. Nah, nanti di sini hasilnya 0,52. Kalaupun misal nanti kalian hasilnya lebih dari 2 angka di belakang koma, kalian bikin 2 angka di belakang koma saja supaya enggak pusing gitu lihat banyak angka. Kalau udah gini, kalian tinggal drag ke samping. Nanti hasilnya otomatis keluar sendiri. Gitu ya. Jadi di sini 0,52, yang kedua 0,52, yang ketiga 0,62, yang keempat 0,67, dan yang terakhir 0,64. Terus langkah selanjutnya yaitu kita menentukan rumus T hitung. Untuk rumus T hitung udah ada di modul ya, halaman 29. Di sini langsung aja pakai rumus Excel-nya sama dengan kurung buka sel korelasi. Korelasi kan tadi udah diketahui ya, nilai R atau korelasinya. Di kalian tinggal klik aja. Terus dikali SQRT. Di sini untuk SQRT itu sama dengan kalau di rumus itu akar gitu ya. SQRT kalian bisa klik aja atau langsung kurung buka. Di sini N dikurangi 2. N itu kan banyak data. Di sini banyak respondennya berapa? 15. Berarti jadi 15 kurangi 2. Kurung tutup 2 kali sampai warna hitam. Kalau udah gitu dibagi itu kan garis miring. Kurung buka lagi akar. Nah, ini akar itu kan SQRT. Berarti langsung aja SQRT kurung buka lagi 1 dikurangi R kuadrat. Di sini 1 dikurangi, kalian tinggal klik aja sel korelasi yang ini, pangkat 2, langsung kurung tutup sampai warna hitam itu 2 kali. Kalau udah gini, kalian tinggal enter. Nah, di sini nanti hasilnya itu 2,20. Untuk lebih jelas ini rumusnya kayak gini ya. Udah. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal drag ke samping. Nanti didapat hasil seperti ini untuk T hitung dari tiap-tiap item pertanyaan. Kemudian, langkah selanjutnya kita menentukan nilai T tabelnya. Di sini untuk rumus T tabel sama dengan di tes. Itu pakai rumus T inverse. Jadi, masih inget kan rumus T inverse itu kan TINV, kalian tinggal klik aja atau langsung kurung buka. Di sini untuk probability-nya itu kan taraf nyatanya alfanya 0,05 atau 5%. Nah, kalau untuk di sini itu si probability-nya itu harus 0,1. Jadi yang 5% harus dikali 2. Jadi 0,05 dikali 2. Maka titik koma atau koma untuk di freedom-nya itu N dikurangi 2. Di sini N-nya kan banyak datanya 15. Jadi 15 dikurangi 2. Oke. Kurung tutup.
Kalau udah gini, kalian tinggal enter. Nah, di sini hasilnya 1,77. Terus kalian tinggal drag aja ke samping. Dan untuk T-tabel itu nilainya pasti sama semuanya 1,77. Kemudian untuk langkah terakhir itu membuat keputusan. Di sini terdapat kaidah keputusan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka alat ukur atau keputusannya valid. Kalau jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka alat ukurnya tidak valid. Di sini kalian pakai rumus if seperti biasa, kurung buka. Untuk logical testnya kan T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi di sini kalian klik nilai yang T hitung yang 2,20 lebih besar dari T tabel. Kalian klik yang T tabel seperti ini. Kemudian maka titik koma atau koma untuk value if true-nya itu berarti valid. Jangan lupa tanda kutip valid, tanda kutip lagi, maka value if false-nya itu kebalikan dari valid, berarti kan tidak valid. Berarti tanda kutip tidak valid. Tanda kutip lagi, kurung tutup. Kalau udah seperti ini, enter. Nah, di sini keputusannya itu valid. Seperti ini ya rumusnya itu. Kalau udah gini, kalian tinggal drag aja ke samping. Nah, di sini untuk dari tiap-tiap item pertanyaan itu keputusannya valid, berarti untuk uji validitas di sini valid. Sampai sini paham? Kalaupun kalian masih belum paham, kalian bisa diulang lagi videonya atau bisa sambil baca-baca di modul. Soalnya di modul juga udah lengkap gitu bagaimana cara-caranya. Cuma di sini lebih diperjelas lagi lewat video. Kemudian yang kedua kita ke reliabilitas. Di sini buat datanya sama dengan data yang ada di validitas. Jadi kalian tinggal copy paste aja data dari item pertanyaan 1 sampai 5 dari responden 1 sampai 15. Kalian tinggal CTRL-C terus di sini paste CTRL-V. Nah, udah. Terus langkah yang pertama itu kalian pakai rumus sum lagi, ngetotalin, ngejumlahin, pasti sama ya antara reliabilitas sama validitas hasilnya. Nah, untuk langkah yang kedua itu kalian menentukan to kuadrat butir. Nah, di sini untuk tandanya itu kalian bisa nyari di insert di simbol. Harus gini ya tandanya. Untuk to kuadrat bisa disebut juga varian gitu ya, jumlah varian setiap item pertanyaan gitu. Jadi rumusnya itu var kurung buka. Nah, di sini untuk to kuadrat butir kalian hanya ngeblok nilainya aja, nilai dari masing-masing item pertanyaan gitu. Di sini item pertanyaan yang pertama kalian blok dari 1 sampai 15. Kalau udah gini kurung tutup, enter. Nanti di sini hasilnya 1,95. Kalian ambil dua angka di belakang koma saja. Terus kalau udah gini, kalian tinggal drag ke samping. Nanti secara otomatis nilainya akan keluar sendiri. Oke, untuk to kuadrat butir udah. Selanjutnya itu sigma to kuadrat butir. Kan kalau sigma itu penjumlahan. Jadi di sini kalian tinggal pakai rumus sum kurung buka, kalian tinggal blok aja hasil dari to kuadrat butirnya. Kurung tutup, enter. Nah, di sini didapat hasil 8,87. Terus langkah selanjutnya yaitu to kuadrat total. Di sini untuk to kuadrat total masih pakai rumus var kurung buka. Nah, di sini kan kalau to kuadrat butir kalian ngebloknya dari nilai masing-masing item pertanyaan. Kalau to kuadrat butir kalian bloknya
yang total yang udah dijumlahkan dari tiap-tiap item pertanyaan gitu. Tinggal kurung tutup, enter. Jadi kan kalau to kuadrat butir itu dari tiap-tiap item pertanyaan, kalau misal to kuadrat total itu dari jumlah semuanya gitu. Langkah selanjutnya kita menentukan korelasi R atau korelasi. Di sini untuk rumus korelasi kalian bisa lihat di modul halaman 32. Di situ udah ada ya rumus korelasi. Di sini langsung aja rumus Excelnya itu sama dengan kurung buka. Nah, itu kan di rumusnya itu K per K dikurangi 1. Di sini untuk K itu jumlah item pertanyaan. Di sini kan item pertanyaannya ada 5. Jadi untuk nilai K itu berarti 5. Kemudian dibagi atau garis miring K dikurangi 1. Di sini kan nilai K-nya itu 5. Dikurangi 1, 5 kurangi 1 berarti 4. Jadi langsung aja ya. Kurung tutup. Terus dikali kurung buka 1 dikurangi kurung buka lagi sel sigma to kuadrat butir. Kalian tinggal klik yang nilai 8,87. Di sini kan sigma to kuadrat butir dibagi atau garis miring sel to kuadrat total. Di sini kalian klik yang 15,46. Udah seperti ini. Kalau udah, kalian langsung aja kurung tutup sampai warna hitam itu 2 kali. Kalau udah, enter. Nah, nanti di sini hasilnya 0,53 untuk korelasinya. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan T hitung. Di sini untuk rumus T hitung juga udah ada di modul. Langsung aja pakai rumus Excelnya. Kurung buka sama dengan kurung buka. Sel korelasi kalian tinggal klik aja yang 0,53 dikali SQRT atau akar gitu ya. SQRT kurung buka N dikurangi 2. Di sini N-nya masih sama ya, 15 dikurangi 2. Kurung tutup 2 kali dibagi atau garis miring kurung buka SQRT lagi atau akar kurung buka lagi 1 dikurangi kurung buka lagi sel korelasi. Nah, di sini untuk sel korelasi kalian tinggal klik aja yang 0,53 pangkat 2. Terus kalian kurung tutup sampai warna hitam. Di sini itu 3 kali kurung tutup. Kalau udah, enter. Nah, di sini hasil T hitungnya itu 2,27. Kemudian kita menentukan rumus T tabel. Sama seperti validitas, untuk T tabel pakai rumus T inverse. Sama dengan TINV kurung buka. Untuk probability-nya masih tetap sama, 0,05 dikali 2. Maka titik koma atau koma untuk big freedom-nya itu N kurangi 2. N itu kan jumlah respondennya 15 dikurangi 2. Kalau udah gini, kalian tinggal kurung tutup. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian enter aja. Nanti di sini hasilnya sama ya. Antara validitas dengan reliabilitas itu T tabelnya 1,77. Kalau udah menentukan T tabel, langkah terakhir itu kalian menentukan keputusan. Keputusannya itu, kaidah keputusannya kan gini. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka alat ukur reliable. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka alat ukur tidak reliable. Di sini langsung aja pakai rumus if.
kurung buka. Untuk logical test-nya kan T hitung lebih besar dari T tabel. Kalian klik aja yang T hitung lebih besar dari T tabel. Maka untuk value if true-nya itu kalian reliable, tanda kutip dulu, reliable, tanda kutip lagi. Maka untuk value if false-nya itu kebalikan dari reliable. Itu kan berarti tidak reliable. Jadi tanda kutip tidak reliable. Tanda kutip lagi, kalau udah gini, tinggal kurung tutup 1 kali, enter. Nah, di sini hasilnya berarti reliable. Sampai sini kalian paham untuk perhitungan validitas sama reliabilitas. Mungkin untuk perhitungan validitas sampai reliabilitas segini. Kalau misal masih kurang jelas atau teteh masih kecepatan, bisa aja langsung tanyain ke asistennya masing-masing ya. Jangan lupa di sini kalian seperti biasa sheet 1 itu latihan ya. Untuk latihan itu kalian samain kayak yang ada di video gitu. Jadi seolah-olah kalian belajar di lab gitu kan. Kalau di lab juga asisten ada yang menerangkan di depan, kalian ngikutin gitu kan ya. Terus untuk sheet 2 nanti di sini kalian namanya itu tugas. Jadi nanti kalian tugasnya ada di sheet 2. Jadi cuman ada satu file aja antara latihan sama tugas. Nanti buat tugasnya di-share di akhir video atau misal di-share nanti sama asistennya masing-masing. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kecepatan dalam menjelaskannya. Selamat belajar dan selamat menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.